banget. Bela orang yang sudah dituduhnya luar biasa. Apa yang menjadi latar belakang? Baik, Pak Gubernur, terima kasih. Jadi saya tuh Pak Gubernur pada saat kejadian ditemukan mayat, saya lagi fokus nangani kasus pembunuhan oknum polisi terhadap pacarnya itu. Ya, saya datengin. Nggih. Kan saya datengin keluarganya. Ya, ke rumah. Yang nangkapnya kan satuan serse ini juga di Iya, NTB kan? terima kasih. Jadi lagi fokus. Jadi ketika ada ditemukan mayat, saya lagi fokus karena ini mengawal. Mohon maaf ya, ini oknum. Kalau mengawal ya sama yang kuat, dibantu dengan netizen juga ya. Oh, iya. Ini saya khawatir kan, asal aja nanti kan. Nah, akhirnya saya kawal aja udah fokus. Ditemukan mayat ya sudah. 10 hari kemudian ditangkap. Oh ya sudah, bagus ya, apresiasi kan? Iya, nggak mikir apa. Nah, begitu sidang, saya sidang lagi di Jakarta itu, sidang 2 orang itu, Irin sama Prio. Saya lagi di Jakarta, lalu saya ditelepon sama wartawan. Mas, ini kok sidang muncul pelaku baru. Terus yang duanya terlibat tidak? Saya bilang. Kalau Prio mengaku terlibat membunuh, menguburkan, tapi dia tidak membunuh. Nah, kalau Ririn tidak terlibat, tidak tahu, lagi keluar katanya sama Joko. Lalu pelakunya siapa? Pak itu Ahmad Yani katanya. Waktu itu mah bukan Aman ya Bu. Ahmad Yani katanya. Kemudian Yoga, Hadi juga belum Hadi, Joko. Oh, Hadi itu kan yang di kasus Pina itu. Di Saputra itu, saya ingat. Saya bilang kok bisa begitu. Terus kata dia, Mas minta statement dong. Kalau keadaan seperti itu tuh bagaimana? Oh saya belum bisa, kan belum tentu benar tuh Prio ngomong. Jadi nanti aja lah kalau saya pulang Indramayu kita ngobrol dulu. Nah, akhirnya setelah saya pulang datang tuh wartawan, diperdengarkan tuh rekamannya. Oh iya ya, saya bilang kan. Kata saat Prio membacakan kronologis yang sebenarnya dengan menyebut 4 pelaku lain kan, Aman Yani yang punya utang sama Budi, kan? Budi yang punya utang sama Yani kan, yang punya masalah dengan Budi, kemudian Hadi yang mengeksekusi Budi, kemudian Yoga yang mengeksekusi Sahroni, Ois dan 2 anaknya. Nah, sementara Joko ini menguburkan bersama Prio. Itu menurut keterangan Prio. Oke, saya bilang begini, kalau begitu saya juga belum bisa memberikan statement. Nanti saya akan ke lapas dulu, minta izin sama Kalapas. Akhirnya saya datang ke lapas bersama beberapa wartawan itu. Lalu setelah nyampe sana, saya jelaskan pas itu ingin memberikan statement, saya bilang. Cuma jangan sampai saya salah. Ya, saya boleh nggak saya bilang izin ketemu. Akhirnya saya ketemu dengan Prio sama Ririn di ruang khusus. Saya tanya, apa yang disampaikan di pengadilan itu benar tidak? Benar Pak. Berani sumpah, sumpah Prio. Jadi yang menjelaskan proses pembunuhan itu memang Prio. Kalau Ririn tidak tahu. Bahkan ketika saya tanya Ririn, ya, saya kan tidak tahu nih Pak, karena proses ini yang tahu pembunuh siapa. Tapi ya selalu yang jawab Prio kalau pembunuhan. Aktif dia menjawab. Sampai dia bilang sumpah. Sampai saya tuh agak tegas. Ya. Kamu ini yang benar. Saya ini ingin melihat kamu ini terlibat atau tidak. Kan gitu. Terus kata dia, benar Pak, memang kejadiannya begitu. Oke, apa buktinya? Saya bilang, kalau dalam pembunuhan ini ada 4 orang yang tadi disebutkan. Kalau Prio mengatakan, kalau bukti itu Pak, nggak ada, dibawa sama Hardi semua Palu. Kalaupun dicari juga nggak bakal ada. Nah, tapi kalau Ririn, kalau Aman Yani Pak ada, alamatnya di Penganjang. Nah itu paman saya walaupun sudah cerai sama bibi saya kan. Oh oke, saya bilang. Gini. Saya juga dapat informasi dari wartawan ada CCTV tuh, dia bilang. CCTV itu jam 5 ya, jam 5 pagi itu ada. Nah, sempat saya tunjukkan tuh Pak, karena izin membawa handphone ya untuk menunjukkan ini siapa gitu. Itu Joko Pak, kata Prio. Yang benar saya bilang. Iya, dari mana kamu mengatakan ini Joko? Ini jam 5.01. Apa yang kamu ingat? Jadi jam 5.01 itu Pak, setelah saya ngambil sampul, itu kemudian Joko itu keluar tanpa pamit. Lalu pulang lagi, balik lagi. Itu saya tanya, Bang dari mana? Ini habis beli rokok di warung Madura. Terus berapa rokoknya sudah? Ada 2 bungkus. Terus sama apa sudah? Sama kopi. Saya untuk ngecek ya Pak Gubernur. Daya ingat dia, benernya ini orang. Kopi apa? Kopi merek Golda Pak. Saya juga nggak tahu merek Golda itu ada atau tidak kan. Nah cuma setelah saya cek kan ternyata ada kopi cair. Dia ingat. Oh itu yang dimaksud kamu itu Joko karena waktu itu ingat beli rokok. Iya Pak. Oke. Lalu
pada saat penyidikan pasti ini ditunjukkan kepada kamu. Ini siapa CCTV ini? Kamu jawab siapa? Joko, Pak. Terus apa respon penyidik? Saya digebukin malah jangan bawa-bawa orang. Udah kamu akui saja. Nah, jadi saya melihatnya nih, Pak Gubernur. Saya melihatnya mereka nih jujur, kemudian mampu menjelaskan ada bukti CCTV yang saintifik, yang bukan Priyo, yang bukan Ririn, tetapi berarti ada orang lain di dalam rumah tersebut. Itu yang membuat saya kemudian menyelidiki lagi. Nah, kemudian kalau Aman Yani juga meskipun orangnya nggak ada, tetapi ini sosoknya ini ada, orang maksudnya ada alamatnya, ada mantan istrinya kan. Kalau Joko ada nggak alamatnya? Nggak tahu dia. Hardi ada alamatnya? Hardi nggak ada alamatnya. Terus satu lagi? Yoga. Berarti yang jelas ada alamatnya adalah hanya Aman Yani. Aman Yani. Ya, nah dalam dari 4 yang dituduh itu, ya, yang dianggap terlibat, ya, betul, versinya Ririn, versi Priyo. Versi Priyo. Iya, kalau Ririn itu tidak tahu Hadi, tidak tahu Yoga. Kalau Ririn itu tahunya itu Aman Yani sama Joko. Ya, silakan. Tapi Jokonya nggak ada. Joko nggak ada, tidak tahu dia. Jadi yang ada hanya Aman Yani. Aman Yani. Ada orangnya, ada alamatnya, ada statusnya ya. Betul. Joko hanya terekam di dalam CCTV itu. Dan CCTV itu bisa dilihat dari postur tubuh, bukan Ririn, bukan Priyo. Ya. Disampaikan juga pernah tuh di persidangan, ya, saat Priyo menjadi saksi untuk terdakwa Ririn. Memang bukan Ririn, bukan Priyo, tapi sidang terakhir Priyo akui. Tetap saja kan posturnya berbeda. Intinya ini yang masih menyisakan adalah ada bukti saintifik CCTV, di mana CCTV itu bukan Ririn, bukan Priyo yang masuk jam 5 itu, tetapi ini dugaan pelaku lain. Inilah yang harus digali, Pak Gubernur. Nah, dari sisi aspek personal, siapa yang lebih pintar? Priyo apa Ririn? Priyo. Oh, yang lebih pintar? Iya, Ririn itu susah ngomongnya tuh. Ririn susah ngomong. Iya, Priyo tuh di persidangan aja jadi saksi itu dia jelas lantang dalam menyampaikan kepada saya aja, saya ada rekamannya pada saat masuk itu, ya. Itu jelas. Ini Ririn yang disetting oleh Priyo yang disetting oleh Ririn. Aduh, tidak tahu, Pak Gubernur, kalau soal kan ini para pemain ini. Saya tidak bisa menilai apakah mereka itu settingan atau tidak. Artinya gini loh, maksud saya di antara kedua orang ini kan bisa jadi asalnya kerjasama. Awalnya kerjasama ketika melakukan kejahatan kan. Ketika memasuki peradilan, bisa aja satu ingin bersama-sama, dua ingin saling menyelamatkan diri. Mana yang kira-kira punya otak untuk bisa, taruhlah misalnya Priyo dianggap ngarang akhirnya kan. Kalau hari ini kan sudah dianggap ngarang dalam pandangan Pak pengacara kan, Pak Tony kan, dianggap ngarang dong sekarang. Enggak, kalau saya tetap masih percaya cerita Priyo yang versi sekarang pertama. Enggak, bukan, yang pertama. Bukan. Dalam pandangan sebagai pengacaranya Ririn, pernyataan Priyo yang awal dianggap benar. Ya, yang menyebut 4 pelaku. Saya percaya, menyebut 4 pelaku. Ya, karena ada CCTV tadi. Tetapi pernyataan yang sekarang, yang hanya pelakunya 2 orang itu dianggap ngarang. Saya melihatnya dia ada tekanan ya. Kalau dibilang yang ngarang bos bisa kan kalimatnya, atau tidak sesuai lah, tidak sesuai fakta. Atau melakukan imajinasi lain gitu. Ya, kan? tepat. Untuk tidak bicara hal yang sebenarnya. Ya. Kan gitu. Nah, kemudian kalau lihat kronologis, kan metodologinya hampir sama nih. Diambil KTP, diambil HP, kemudian WA via HP Budi kan gitu. WA ke Evan kan pakai HP Budi suruh gadein mobil. Metodologinya ketika ditelepon balik nggak mau ngangkat, cukup WA aja. Kok sama metodologinya dengan pencairan uang Pak Khotib dengan ini? Dengan Pak Khotib dengan Ririn. Ya, begini. Yang pertama ada 2 berarti. Ini cocok logi Pak. Iya. Bukan penyidik. Iya. Kok metodologi yang dilakukan terhadap pembunuhan terhadap Budi menggunakan HP, kemudian meminta Evan gade mobil, tapi via WA ketika ditelepon balik tidak diangkat. Metodologinya hampir sama ketika dia meminta Pak Khotib menjadi kuasa dari Aman Yani untuk mencarikan uang, kan modelnya hampir sama nih Pak. Ya, begini Pak Gubernur, ada 2 hal ya. Pertama yang kronologis awal dulu. Jadi Ririn itu datang ke rumah Budi karena diminta oleh Budi, sebelumnya ketemu jam
7 jam 8-an ya, diminta oleh Budi. Jadi habis pulang dari rumah ibunya Ririn, Ibu Mastini di Poman. Itu jaraknya itu tidak jauh ya. Begitu pulang sama Prio di boncengan, lewat depan rumahnya Budi. Nah, di depan kios ada Budi. Ririn klakson. Nah, karena sama-sama dulu bekerja di outsourcing BJB itu. Nah, klakson tin. Nah, lalu Budi bilang, Rin, sini. Nah, balik lagi. Itu kata Ririn. Kata ya? Ririn dan kata Prio dua-duanya. Kata Prio, Iya, oke. pada saat saya ke lapas pertama kali itu. Iya. Nah, lalu ada Pak Bud. Nah, kata si Budi, Rin, kamu nanti jam 10, jam 11 kemari. Pak Aman Yani mau kemari mau nagih utang. Nah, akhirnya Ririn ya sudah insya Allah pulang. Tapi kalau Prio sebelumnya ya tanggal 28. Nah, tanggal 24 Agustus ya mundur sebelumnya itu Ririn itu ditelepon oleh Pak Aman Yani. Ketemu di Kulsim. Sama Prio datang, ditawari kerjaan proyek. Nah, di situ juga Ririn lagi utang, uang saya gimana? Ya udah nanti kalau udah ada proyek ini nanti kalau berhasil saya bisa bayar utang ke kamu kan. Karena Ririn ketika ditelepon itu nanyain uang saya mana ke Aman Yani, karena Ririn udah nyairin dana pensiun. Ya, ini kan saya mau menceritakan versi Ririn dulu nih. Oh, versi Ririn. Iya. Mungkin tagihan uangnya banyak kan bisa aja kan? Iya, jadi Ririn mengatakan seperti itu. Nah, kemudian Pak Aman Yani jawab seperti itu, nanti kalau ada proyek beres nanti saya bisa bayar. Nah, kemudian Ririn disuruh beli pecel Lamongan tuh ke Pokoknya ini kata Ririn ya? Iya, ini kata Ririn, menurut Ririn. Nah, lalu di situ ada Prio dengan Aman Yani. Prio ditawari, Prio kamu kerja belum? Belum, Pak Aman. Mau nggak nagih utang? Ya, terus kata Prio, mau, saya pernah kerja di Buana Kredit. Ya, nah gitu. Ya sudah, kalau mau saya kasih kamu ini handphone buat komunikasi dan uang 1 juta. Tapi jangan kasih tahu Ririn. Nah, udah. Saya bilang ditanya dikasih tahu belum target yang ditagih itu siapa? Belum. Itu Pak Aman Yani ya? Iya. Nah, kemudian Ririn datang kembali membawa pecel bebek ya, Lamongan itu. Nah, 4 itu ya, 4 bungkus ya. Lalu kemudian si Pak Aman Yani ngambil 2 bungkus, yang 2 bungkusnya silakan buat Prio sama Ririn. Lalu pulanglah. Naik mobil Pajero, di dalamnya itu menurut Ririn ada perempuan berkerudung. Pajero yang hitam itu? Pajero hitam. Yang KT itu? Ririn tidak menyebut si KT ya. Tapi kalau yang di ini kan nomornya KT kan? Iya, kalau itu Ega yang ngomong. Nomornya gimana Pak Jero? Jadi gini, Pak Gubernur, kan kalau misalkan lewat rumah aku itu ngelewatin rumah nenek dari papa kan. Jadi gang 10 dulu baru gang 11. Tadinya ini kan hanya dugaan saya. Tadinya saya nggak berpikir kayak ada hubungannya gitu. Jadi kayak aku kan ngobrol sama suami kayak, yang itu mobil siapa ya? Maksudnya di Penganjang yang daerah kan terbilangnya itu mobil mewah kan Pak, jarang yang punya kan. Maksudnya itu mobil siapa ya gitu. Tadi nggak ada curiga. Pernah beberapa kali lihat tuh Pak. Pokoknya mobil itu diasumsikan itu sebagai mobilnya papa. Iya, karena ada korelasinya. Jadi sebelum papa pensiun dini yang bilang Innova itu dijual, punya cita-cita sama mama tuh mobil impiannya yang gede-gede gitu, antara Fortuner sama Pajero. Nah, berarti kan pas aku lihat video Pak Tony kok cocok logi gitu. Cuman itu kan baru dugaan tuh Pak. Nanti kita cari mobilnya. Iya. Siapa gampang. Boleh. Iya Mbak, terima kasih. Ya, lanjut Pak Gubernur. Ya, jadi menurut Ririn naik mobil Pajero ya ada perempuan itu yang Ririn menduga istri barunya karena udah cerai kan. Itu 2025. Boleh lah. Nah, pulang lah udah. Ririn juga pulang, dimakan di rumah 2 pecelnya itu. Udah cerai Bu. 2 hari kemudian, 26 Agustus 2025, Aman Yani telepon ke handphone yang dikasih inventaris itu, Pak Gubernur. Iya. Prio, kamu punya palu nggak? Punya. Pak Aman, buat apa sih? Buat nakut-nakutin. Ini kata Ririn ya? Kata Prio. Kata Prio. Iya. Ini kalau kata Prio dan kata Ririn tadi ketemu di Kulcim. Nah, kalau ini Prio yang ditelepon. Ya. Ini cerita Prio. Nah, ada Pak Aman. Buat apa sih? Buat nakut-nakutin. Yang cerita ini kemudian dicabut lagi di pengadilan. Iya. Nah, ada. Buat apa Pak? Buat nakut-nakutin kalau nagih aja. Yang besar apa yang kecil? Yang besar aja. Ya sudah. Akhirnya nanti ada yang ngambil kan. Akhirnya Prio masukin di tas. Nongol kepanjangan, pegangnya. Ngabari lagi ke Pak Aman, kata Prio. Kepanjangan. Ya sudah, kamu ke tukang las. Cari kan. Akhirnya Prio ke tukang las, namanya Anton Sudanto. Udah diperiksa juga tuh Anton Sudanto di pengadilan mengenai motong gagang palu itu. Nah, setelah dipotong, kemudian
nelpon Aman Yani, ini sudah ketemu di mana? Kata Aman Yani ketemu di Dayung, di Bojong Sari tuh Pak Gubernur. Nah, akhirnya datang ke situ. Nah, lalu telepon lagi. Ya sudah Sherlock. Tidak lama datang. 2 orang ngambil, ternyata bukan Aman Yani. Belakangan diketahui namanya Hadi sama Joko. Ya, berarti baru ada 3 nih Aman Yani, Hadi, Joko kan itu. Nah, sudah pulang. 28 Agustus 2025, Ririn sama Prio tadi nyambung di situ. Main ke rumahnya Ibu Mastini, ibunya Ririn. Berdua pulang tadi lewat rumah Budi. Nah, lalu kemudian di kiosnya Budi, itu tadi Budi Ririn klakson, Budi manggil, puter balik, lalu ada Pak Bud. Nah, kata Budi, nanti malam jam 10 jam 11 kemari ya. Soalnya ada Pak Aman mau datang kemari mau nagih utang. Nah, saya tanya sama Prio, kamu dikasih tahu belum target yang ditagih itu siapa? Belum, Pak ya. Sampai Budi ngomong, ada ngomong Aman Yani tuh. Jadi ya kamu juga disuruh nagih utang oleh Aman Yani. Budi ngomong ada Aman Yani mau datang mau nagih utang. Udah nyangka belum? Kalau nyangka sih iya Pak, cuma kan saya belum ditugasi untuk nagih utang ke Budi. Akhirnya udah pulang. Jam setengah 11, Prio sama Ririn naik motornya Sela istrinya datang lagi tuh ke rumah Budi sesuai pesanan Budi. Jadi Ririn datang atas permintaan Budi, Prio datang ini atas tugasnya Aman Yani nagih utang. Karena saat datang Prio mau di perjalanan, Prio SMWA ke Aman Yani, Pak saya mau ke rumah Budi sama Ririn diminta oleh Budi. Lalu Aman Yani bilang, ya udah gitu aja. Nah udah nyampe di rumahnya Budi, di dalam rumah Budi sudah ada Aman Yani sama yang namanya Joko. Nah, lalu di situ ngobrol-ngobrol, kemudian Joko keluar mau ke asrama penganjang. Lalu Aman Yani nyuruh Ririn, kamu temenin Joko sana ke asrama penganjang susul. Ririn tuh Pak Gubernur sempat nolak karena tidak akan nyangka terjadi pembunuhan, sehingga dia ngomong gini, sama Prio aja keluarnya. Tapi kata Aman Yani, sudah sama kamu aja. Dalam hal itu, kalau Aman Yani punya niat pembunuhan, berarti masih sayang sama Ririn agar tidak tahu pembunuhannya gitu. Akhirnya karena diminta sama Aman Yani, Ririn akhirnya keluar sama Joko. Nah, sebenarnya prosesnya panjang, tapi singkat aja ya. Nah, kemudian kata Prio, ini Prio ya, setelah Ririn pergi berarti Prio nih yang tahu. Kata Prio, Aman Yani sudah nagih utang 120 juta kepada Budi. Kalimatnya sampai saya tanya untuk mengingat ini benar atau tidak. Bagaimana saya bilang kalimatnya? Nagih 120 jutanya, kemudian Budi mengatakan tidak ada Utang habis. apa itu 120 juta? Utang itu sebenarnya awalnya 150 juta menurut Ririn. Bulan Mei 2025, 3 bulan sebelum kejadian, Ririn ditelepon Aman Yani, Rin, batu resirakah? Duit utang nih kita. Teman kamu tuh, teman kerja di outsourcing BJB itu, jadi sama-sama satu outsourcing itu. Batu resirakah? Duit utang nih kita, teman kamu tuh punya utang ke saya. Ayo tagih, kamu bantu. Akhirnya Ririn, kita ketemu di rumah Budi, kata Aman Yani. Datanglah 3 bulan Mei itu ke rumah Budi. Nyampe rumah Budi, Aman Yani belum datang. Ngobrol sama istrinya, mana Budinya? Budi ada di sarang walet. Masuk aja, masuk. Lalu Ririn ngomong, ada Pak Aman Yani. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma gitu. Oh ya udah, ke ruang tamu. Di ruang tamu Aman Yani datang. Langsung Budi ngambilin uang 30 juta. Diserahkan kepada Aman Yani. Nah, lalu Ririn balik. Ini juga terungkap Pak Gubernur di persidangan. Lalu karena udah beres walaupun 30 juta, Ririn balik. Dan itu Ririn dikasih 400.000 sebagai upah nemenin. Nah, udah setelah itu apa Rin yang terjadi? Ya saya nggak tahu lagi kan pulangnya jam berapa. Udah. Nah, jadi sisa 120 juta. Nah, Ririn pada saat dikasih 30 juta itu, Ririn mendengar Aman Yani kan bilang gini, cuma 150 juta aja kok, bayar 30 dulu kan gitu. Tapi waktu itu usahanya lagi nggak bagus. Nah, jadi 150 juta dibayar 30 juta saksinya Ririn. Nah, sehingga kembali lagi ke malam mau kejadian, tinggal 120 juta itulah yang ditagih oleh Aman Yani kepada Budi. Karena sudah bayar 30. Udah bayar 30, Pak Ditagih lagi. Ditagih lagi Tapi 120. Ya, nih udah keluar dari nama Joko nih ya. Nah, kemudian lagi ditagih, datang tuh 2 orang, Hadi sama Yoga. Nah, Hadi sama Yoga ini menurut Prio, Hadi membawa tas yang Prio kasih ketemu di Dayung isinya palu. Yoga juga membawa tas yang menurut Prio itu palu juga. Saya bilang, dari mana Prio kalau Yoga itu tas membawa palu dua-duanya?
Ya nanti yoga itu Pak mengeksekusi itu pakai palu tersendiri. Oh, jadi masing-masing. Iya, nah Sekarang ini, Budi dieksekusi oleh siapa? oleh Hadi. Hadi. Oleh Hadi menurut Prio. Eis, Eis itu oleh yoga. Pak Sahroni Pak Sahroni oleh yoga. oleh yoga. Terus kemudian anaknya yang besar Anaknya yang ratu oleh yoga. oleh yoga. Karena di Terus kamar Eis. kemudian ininya yang terakhir yang bayi. Yang bayi itu oleh yoga. Tadinya sempat disusuin sama Prio. Berarti Prio dengan Ririn tidak ada yang bunuh dong. Prio sama Ririn jelas keluar. Prio yang di situ juga tidak membunuh, cuma dia mengumpulkan jenazah. Mengumpulkan. Iya pernah diikat kakinya itu disuruh Amaniani. Nah, nanti saya jelaskan singkat lah ya. Iya. Nah, Jelasinnya nanti di pengadilan. jadi pada saat Hadi sama Yoga datang, posisinya begini Pak Gubernur sampai dijelaskan. Budi di sini, Prio duduk di sini, Amaniani di sini, di situ pintu geser. Yoga datang di sini Pak Gubernur berdiri. Hadi di sini, persis ini meja. Kata Amaniani, saya nggak mau, kan di alasannya ketipu, uang itu nggak ada. Kata Amaniani, ketipu mah urusan kamu, buat balikin uang saya. Iya, tapi kan nggak ada. Yoga langsung ngomong, kalimatnya sampai beliau ingat. Bud, kamu tuh tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu-bantu, sekarang ditagih ngomongnya nggak ada terus. Yoga ngomong begitu, Hardi langsung membawa palu Pak Gubernur ke situ, sampai Prio memperagakan kakinya ngasih jalan buat Hardi. Hardi berada di tengah, Budi lagi fokus sama Amaniani. Keluarin palu, dihantam belakangnya. Berapa kali yo? Saya bilang 3-4 kali. Langsung tersungkur, langsung mati enggak. Kemudian kan kena meja kedua-dua di sini di bawah. Lalu Prio suruh megangin kaki. Lalu Prio juga suruh ngambilin tambang warna biru di garasi. Dan ada katanya, lagi diikat. Pak Sahroni dari kamar belakang datang lewat pintu geser, melihat Budi terkapar, minta tolong, teriak, tolong, dikejar sama si Yoga yang masih utuh, masih belum apa-apa. Dikejar sama Yoga. Prio tidak tahu tuh sama Hardi. Lalu oleh Amaniani disuruh ngikut ke sana. Begitu masuk kamarnya Sahroni udah terkapar, tapi Prio masih melihat, masih memukuli. Sudah. Kemudian teriaklah Eis. Nah ini masuk akal nih, karena orang membunuh kelihatannya mau ketahuan, ya karena dibunuh lagi, khawatir tetangga dengar daripada dakwaan jaksa yang tidak ada pemicu sehingga khilaf gitu loh. Nih masuk ke sini pukul, masuk sini pukul kan gitu kalau dakwaan jaksa ya. Nah, Eis teriak, masuklah si Yoga, berhadapan, tolong, dihantam lagi Eis. Setelah dihantam kemudian anaknya ini bangun nangis yang ratu, dihantam lagi. Nah kemudian yang bayi itu diambil sama Prio, kemudian Prio dikasih ke Amaniani, Prio suruh ngambilin botol susu yang tersisa, ya itu mau disusuin. Terus saya ini bahkan tinggal sedikit, saya tambahin aja air katanya. Setelah saya tambahin air, bayi dikasihin lagi sama Amaniani ke saya, susuin. Tapi masih nangis terus. Yoga ngomong, kamu bisa nggak sih diemin bayi? Diambil lagi sama si Yoga bayi itu, dibawa ke kamar mandi, dilelepin oleh Yoga. Apanya dulu yang dilelepin? Dijengking nggak saya bilang kan? Atau kaki dulu Pak dilelepin oleh Yoga. Kamu menyaksikan. Oh, lalu setelah itu saya disuruh semua ini narikin jenazah. Yang dari depan digotong pakai terpal, dibawa ke tempat mesin cuci. Yang dari kamar Sahroni dibawa mesin cuci. Yang dari kamar Is sama Ratu dibawa. Termasuk yang di kamar mandi si Bella bayi. Udah. Sampai di situ kemudian Amaniani, menurut Prio ya, Prio melihat Amaniani masuk ke kamarnya Is. Udah. Kemudian mereka berkumpul nih, bertiga, Hadi, Yoga, Prio di ruang tamu. Nah, kemudian Hadi mengenalkan kalau Hadi pernah ketemu ngambil palu di dayung. Hadi ngomong, "Yo, ini Yoga." Kata Prio. Kata Hadi, mengenalkan Prio. Udah, nggak lama Amaniani datang, kumpul di ruang tamu. Kemudian, Prio, kamu harus bisa jaga rahasia ini. Nanti saya kasih 100 juta. Kata Amaniani. Lalu Prio dikasih uang 8 juta. Sama emas, gelang, dan anting. Handphone yang buat inventaris tadi diambil lagi. Hebat tuh Amaniani, diambil lagi sama Amaniani. Kemudian Amaniani, Hadi dan Yoga pergi
Nah, setelah pergi, sudah Prio sendirian di situ. Kemudian tidak lama, singkat cerita, Joko sama Ririn datang. Ririn nanya ke Prio, kok sepi, Budi mana? Prio nutupi, karena tadi sudah dijanjiin uang 100 juta tadi kan. Orang baru nggak tahu gitu kan. Nah, Joko langsung nyamber. Budi WA saya, lagi pergi sama Amaniani, ada urusan bisnis. Nah, kalau istrinya itu sakit muntah darah. Jawaban Joko, menurut Prio kan, jawaban Joko, muntah darah bersama 2 anaknya itu dibawa sama Pak Saroni, menginap di rumahnya saudaranya Pak Saroni. Ya kalau begitu rumah siapa yang nungguin, kata Ririn. Kan saya saudaranya. Oh ya udah bang, ya kalau abang saudaranya saya pulang. Ririn nih. Kata Budi, saya suruh nungguin kamu nemenin saya di sini. Ya sudah, makanya dia nemenin. Tapi dia itu tidak percaya begitu saja, Pak Gubernur. Ririn WA Amaniani, Om, ningen di, Om, ningen di, artinya Om di mana, Om di mana? Berapa kali Ririn kamu WA? Ada Pak, sampai 6 kali, tapi checklist 1. Karena sebelumnya kan ada waktu Ririn pergi, balik lagi udah nggak ada. Nah, kemudian ke Budi, Bud, bahasa Indramayu, Bud, ningen di, Bud kamu di mana? Bud, sebenarnya Sira angan di Bud, sebenarnya kamu ada di mana? Sempet checklist 2, tapi tidak dibalas. Ditelepon nggak diangkat. Jadi Ririn ini di sisi lain ada tidak percaya sama Joko, tapi di sisi lain juga ini nggak diangkat-angkat, susah kan? Akhirnya dia tetap di situ sampai jam kurang lebih jam 3-an. Lalu Ririn nanya kepada Joko, Bang, ada autan tidak? Nggak ada katanya. Udah kamu ambil aja, ada juga semprotan nyamuk di ruang tengah. Jadi Ririn karena dia ngaku saudaranya Budi, Ririn percaya. Akhirnya Ririn pergi ke ruang tengah melewati pintu geser. Ambillah botolnya semprotan nyamuk merek Vape. Kata Ririn itu ada banyak, bukan kuning aja yang disita polisi, itu ada hijau, ada hitam. Tapi Ririn pilihin, itulah yang adisinya. Ke ruang tamu Ririn semprotin, lalu Ririn taruh lagi tuh ke sana. Nggak nyangka kan Pak dia kalau akhirnya sidik jari itu nempel dijadikan tertuduh. Begitu. Jadi adanya sidik jari itulah prosesnya. Ada setelah kejadian. Sebenarnya yang akan menjelaskan mengenai sidik jari yang waktu itu Prio. Makanya saya berkali-kali kan waktu itu minta Prio untuk dihadirkan. Nah, nggak tahunya setelah dihadirkan berubah namanya. Nah, itu jadi. Nah, kemudian di persidangan ini karena keterangan Ririn seperti itu, saya hadang di handphonenya untuk membuktikan omongannya Ririn bener nggak chat. Kan itu. Ternyata begitu handphone dihadirkan, WA-nya Pak Gubernur udah di lock out. Kemudian 2 kartu SIM-nya sudah tidak ada. Riwayat panggilannya pada dihapusi. Saya tanya sama jaksa, Pak jaksa, ini bagaimana? Ya nggak tahu, dari penyidiknya seperti ini. Saya baru ngaktifin Pak, diaktifin sudah seperti ini. Kiralah kartu SIM hilang. Nah, saya kirim kasat. Kasat, ini berita kartu SIM hilang, WA lock out. Malam. Pagi-pagi kasat telepon saya. Izin bang, semalam tiduran. Bang, menurut penyidik, diserahkan kepada jaksa itu dalam keadaan lengkap. Ada kartu SIM, WA juga masih utuh. Jadi siapa yang benar? Saya bilang, Pak jaksa apa penyidik? Faktanya di persidangan, ya sudah lock out WA, 2 kartu SIM juga sudah tidak ada. Saya melihatnya, andai saja kartu SIM ini ada, WA ini masih ada, maka akan terlihat Ririn itu tidak tahu pembunuhan. Itu. Tapi karena sudah dijadikan tersangka dengan ada luka apa, jadi mau nggak mau ini harus dilanjutkan. Ini dugaan saya, Pak Gubernur. Kan wajib ya. Nah, itu. Tapi fakta-faktanya kan seperti itu, kan? Itu. Nah, kemudian mengenai mobil dibawa, ya, hari-hari berikutnya, ya, besok berikutnya ini belum dikubur ya. Besoknya Jumat ini jam 9 pagi Ririn bangun. Nah, setelah bangun Ririn itu mau pulang, tapi dilarang oleh Joko. Nanti Ririn makan aja dulu. Nah, akhirnya jam 11:30 Prio disuruh beli makan oleh si Joko. Menurut si Prio kan, dibilang Joko sambil suruh jualin emas.
ada yang kelewat. Ketika Joko datang itu, ya waktu sama si Ririn, ya si Prio jujur, karena Joko menanyakan mayat di mana. Jadi meskipun Joko itu keluar, tapi begitu balik lagi sama Ririn, ya ketika Ririn suruh tidur jadi Ririn tuh suruh tidur dulu tuh ke ruang depan. Setelah seperti nyamuk, kata Joko, Rin, kamu tidur di ruang kamar depan aja. Kata Ririn, kan ini kamar orang, kan saya saudaranya, kan udah masuk ke depan. Kemudian berdua lah Prio sama Joko. Joko menanyakan mayatnya di mana. Kemudian kata Prio, ada di belakang. Loh, kamu digituin aja, sana kamu ambil sampul. Kata si Joko kepada Prio. Tapi Prio jujur, bang, saya dikasih uang 8 juta sama emas. Uangnya buat kamu, kata si Joko itu buat Prio, emasnya diambil. Kembali ke siangnya kan, setengah 12 disuruh makan, beli makan sama jualin emas tuh oleh Joko karena udah di tangan Joko emasnya. Nah, kemudian pergilah beli. Sampai saya tanya tuh Pak Gubernur, kamu beli nasi di mana? Saya bilang, di warteg Pak, dekat lampu merah Waiki. Apa nasinya? Lauknya? Saya sama Ririn itu ayam, tapi kalau Joko nggak doyan ayam katanya, rames. Oke, jual emasnya di mana? Jual emasnya di Pasar Mambo yang deket toko 3, toko seragam. Oke, jadi kecil yang etalase itu Pak Gubernur. Oke, terus balik uangnya dikasihkan ke Joko. Makan, sudah Ririn suruh pulang. Ya udah Rin, kamu pulang dulu. Ririn pulang. Setelah Ririn pulang, kemudian dikuburlah mayat itu antara Prio dengan Joko, Pak Gubernur. Nah kemudian, ini Ririn pulang juga disaksikan tuh sama Sela, masuk lagi kan, cocok kan Ririn pernah pulang kan gitu. Saksian Sela waktu di persidangan. Ririn balik lagi ke situ jam 2-an. Sudah rapi. Sudah malam lagi, mobil nih. Jam 3 pagi, Joko ngomong kepada Ririn, Rin, anterin saya ke Jatibarang, ketemu saudara dan ketemu Budi sama Aman Yani juga kan. Nah lalu Ririn pakai mobil siapa Bang? Itu mobil udah ada, mobil dikeluarin, udah mobil sedan. Nah kemudian Ririn disuruh ganti baju dulu, disuruh nganterin motor dulu, motornya Ririn. Kamu pulang dulu sana anterin motornya istrinya itu. Ya sudah, akhirnya Ririn itu naik Grab, pesen Grab, kemudian Prio bawa motornya Ririn pulang, ya, balik lagi ke situ naik Grab tadi kan. Jadi motornya Ririn, Sela udah dianterin, Sela istrinya. Begitu nyampe situ, ternyata mobil pickupnya juga udah keluar lagi oleh Joko. Lalu Ririn suruh nyetir mobil sedan. Ririn protes, Bang, kok mobil pickupnya, kita kan mau pergi, kok mobil pickupnya di luar? Nanti ada saudaranya Budi yang mau ambil. Nah, kata Joko, belakangan mobil pickup itu digantikan oleh Evan. Saya menduga yang pura-pura jadi Budi itu Joko, Pak.